Di balik senyapnya Laut Indonesia, rupanya berdiri satuan elit yang menjalankan misi-misi rahasia TNI Angkatan Laut. Pasukan tersebut yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang dikenal dengan ketangguhan dan kemampuan menjalankan operasi beresiko tinggi. Pasukan elit TNI Angkatan Laut ini melalui perjalanan panjang sebelum akhirnya menjadi ujung tombak operasi bawah air. Lantas, bagaimana proses terbentuknya Kopaska dan proses pendidikannya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Gagasan berdirinya Kopaska berawal dari pemikiran Presiden Soekarno yang sudah ada sejak zaman revolusi kemerdekaan Indonesia. Namun, pasukan elit ini baru terrealisasi jelang operasi Trikora untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda. Saat itu, Indonesia yang baru lahir dipersulit hidupnya oleh blokade laut yang dilakukan Angkatan Laut Belanda. Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI, pimpinan Menteri Panglima Angkatan Laut Raden Edi Martadinata kala itu, diam-diam mengadakan latihan khusus pasukan katak. Puncak latihan tertutup pasukan ini berlangsung pada 31 Maret 1962 di halaman kolam renang Senayan, Jakarta. Di tempat itulah Laksamana Madya R.E. Martadinata meresmikan berdirinya Satuan Pasukan Katak di tubuh Angkatan Laut. Kemudian, pasukan tersebut dikenal sebagai Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Usai resmi berdiri, Kopaska bersifat misterius, tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya. Pasukan elit ini juga dikenal sebagai satuan yang standar latihannya sangat berat. Usut punya usut, Kopaska sebenarnya sudah ada sejak 1954. Kapten Pelaut R. Iskak disebut-sebut sebagai Bapak Kopaska yang berasal dari Sekolah Pasukan Katak Angkatan Laut di Pangkalan Angkatan Laut Surabaya. Pasukan ini memiliki tugas utama peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase atau penyerangan rahasia ke kapal lawan dan sabotase pangkalan musuh. Kopaska juga bisa bertugas melakukan penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar, dan anti-teror di laut. Tim-tim detasemen Kopaska pun dapat ditugaskan menjadi pengawal pribadi VIP seperti Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Bukan rahasia umum jika pendidikan dan pelatihan Kopaska tergolong sangat berat dan berbahaya. Ya, untuk membentuk prajurit berkualifikasi memang harus melalui pendidikan yang sangat menantang. Bahkan dalam proses latihan, pasukan katak diawasi langsung pelatih dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus untuk menjaga kualitas pendidikan komando di Kopaska. Ada beberapa tahapan pendidikan yang harus dilewati siswa pendidikan Komando Pasukan Katak atau di Kopaska. Pendidikan itu mulai dari tes ketahanan air, psikotes khusus, tes kesehatan khusus bawah air, dan berbagai tes jasmani lainnya. Di Kopaska dimulai dengan indoktrinasi dan gemblengan fisik yang luar biasa untuk mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Fase latihan pertama selama 1,5 bulan akan diakhiri dengan Minggu Negara yang sangat menguras pikiran dan tenaga. Di fase ini, para siswa dari berbagai golongan perwira, bintara hingga tamtama akan digojlok tanpa pandang pangkat sesuai standar pasukan khusus. Banyak kegiatan tiba-tiba dan tak terduga yang akan mereka hadapi seperti renang laut saat malam hari, senam perahu karet, dan dayung.
Tidur hanya sebentar itu yang akan para siswa rasakan. Mereka akan diminta melakukan halang rintang, push up dan pull up oleh para instruktur dan pelatih. Latihan itu dilakukan untuk melatih mental serta ujian lisan tentang teori yang telah diberikan. Proses ini juga menjadi pembuktian seseorang bisa berpikir 10 kali lipat dalam keadaan terdesak dan dalam tekanan fisik serta mental. Melalui tahapan tersebut, para siswa akan menjalankan tantangan bagaimana cara berpikir secara sadar dan tidak gegabah. Pasalnya, pasukan khusus harus bisa menyelesaikan misinya dengan cepat, tuntas, dan rapi. Usai lulus dari tahap pendidikan pertama, para siswa di Kopaska akan melanjutkan fase pembinaan kelas selama 2,5 bulan ditambah praktik selama 1 bulan. Beberapa teori yang akan didapat mulai pengintaian pantai, demolisi, dan sabotase. Daerah latihan di Kopaska fase ini seputar pantai wilayah Gresik atau pantai di daerah pusat latihan tempur marinir Karangtekok Situbondo, Jawa Timur. Tahap berikutnya yakni materi pendidikan komando. Pada tahap ini, para di Kopaska akan dihadapkan berbagai materi perang darat dan peperangan non-konvensional pada beberapa submateri. Materi-materi itu meliputi perang hutan, perang jarak dekat, navigasi, sea and jungle survival, baca peta, pengenalan berbagai senjata api, daki serbu, mountaineering, combat SAR, intelijen tempur, serta bela diri tangan kosong. Dalam setiap aksinya, pasukan katak kadang beregu namun juga terlatih secara individual untuk sabotase dan penyusupan. Dari tahap komando, siswa di Kopaska akan dikirim ke sekolah para untuk mempelajari dasar terjun payung militer. Pendidikan ini bisa ditempuh di Sekolah Para Korps Marinir Gunung Sari, Surabaya, atau di Sekolah Para Pusdikpasus Batu Jajar, Bandung, atau juga bisa ke Sekolah Para TNI Angkatan Udara di Wing 3 Paskas Lanut Sulaiman, Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Di Sekolah Para, siswa di Kopaska akan dilatih selama 3 minggu. Pelatihan di fase ini meliputi ground training, latihan loncat dari menara 250 kaki, dan 1 minggu praktik dengan melaksanakan 3 kali terjun tanpa perlengkapan, 1 kali terjun siang dengan perlengkapan tempur, dan 1 kali terjun malam lengkap dengan perangkat tempur. Selain itu, pasukan katak juga mendapat keahlian terjun laut dengan perlengkapan khusus baik dari pesawat dan helikopter yang disebut water jump. Tahap berikutnya adalah sabotase, kontrasabotase, dan intelijen tempur. Pada fase yang menekankan konsep Blue Jean Soldier ini akan dilalui selama 2 bulan sebagai lanjutan materi serupa yang telah diterima siswa di Kopaska pada tahap komando. Melalui fase ini, mereka harus bisa mendata, mencari tahu komposisi jumlah musuh, kapan saat lengah, demografi, menggalang simpatisan dan waktu yang tepat untuk operasi penyerbuan atau penyergapan, dan pasti tanpa diketahui musuh. Tahap terakhir pendidikan Kopaska adalah pendidikan penghancuran bawah air sebagai Underwater Demolition Team atau UDT. Pada tahap ini, para siswa akan mempelajari teknik menjinakkan ranjau, patroli pantai, renang rintis, penyelaman laut dalam, selam dengan scuba closed circuit, sabotase kapal musuh dengan torpedo hidup, dan penyerbuan dalam laut. Pelatih juga melakukan latihan berganda yang mencakup keseluruhan materi yang pernah diberikan. Setelah melewati pendidikan yang memakan waktu hampir 1 tahun, akhir pendidikan Kopaska ditandai dengan digelarnya operasi amfibi khusus, demo UDT, infiltrasi, serbuan amfibi, dan keahlian lain
yang dimiliki di depan para petinggi TNI Angkatan Laut. Para anggota baru pasukan Katak berhak atas baret merah Kopaska, brevet manusia Katak, brevet Paradasar, brevet menembak TNI Angkatan Laut, brevet selam TNI Angkatan Laut, brevet renang selat, dan brevet lainnya. Kemudian, mereka akan ditempatkan di detasemen latih yang ada di Komando Armada atau Koarmada 1 dan Koarmada 2 selama setahun. Dari sana, mereka bisa menempuh pendidikan spesialisasi atau master atau tingkat madya di bidang masing-masing setelah 2 hingga 3 tahun bertugas di Kopaska. Kopaska berkontribusi besar dalam menjaga luasnya laut Indonesia. Di balik semua itu, prajurit elit ini harus menempuh pendidikan keras untuk membuktikan kemampuan terbaik mereka. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.